Lah waktu itu pada tahun 78 Ya, saya itu bikin gitar sendiri. tahun 78. Ya, mulai Ya. jorak gitar Ya, ya. itu bikin. Ya, ya. Tapi itu ya masih sedikit-sedikit, Pak. Masalahnya ya masih apa-apa ya masih sulit. Bahan bakunya atau apanya? Iya, semuanya. Semuanya. Iya, masalahnya yang bikin tuh ya belum. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Muhammad Toha, kali ini kami ke Mancasan Baki, Kabupaten Sukoharjo, di sentra pengrajin rotan. Alhamdulillah kita bisa bertemu sama salah seorang pengrajin yang paling sepuh itu paling senior ya. Pak, monggo Pak Sunarno. Pak Sunarno, nama lengkapnya Pak Sunarno gitu. Sunarno. Assalamualaikum Pak Sunarno. Waalaikumsalam. Iya, sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Kanggo mboten panggil, lama nggak jumpa. Iya. Iya. Tapi di rumah terus ya Pak ya. Iya. Di rumah terus. Iya. Ini di rumah terus, sehat. Iya. Ya. Anak cucu. Iya. Saya anak Iya, cucu udah. juga sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak Narno, saya sowan untuk menanyakan beberapa hal tentang kerajinan gitar. Ini Iya, kan iya. sudah terkenal seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Iya. Kalau kirim hasil-hasil produk gitar itu kemana saja Pak? Nah, waktu dulu Hah? tahun 86 86. itu udah ekspor waktu itu. 86 itu sudah ekspor. Ekspor. Kerjasama sama dengan seorang bapak sekarang udah almarhum Bapak Ramelan Ya. Semanggi Solo. Itu ekspor ke Yunani. Ekspor ke Yunani. Lah pada saat itu terus 88 itu mulai surut. Ya. Nah, terus habis itu produk saya ya udah mulai berkurang. Iya, iya. Nah, terus pada waktu itu terus saya melayani lokal. Ya. Pertama itu dulu ke Jakarta. Ke Jakarta. Tuh ya ke toko-toko. Habis itu pada tahun 90 Ya. 90 itu ya udah mulai bangkit lagi gitar. 90 mulai bangkit, ya. Ya. Nah itu terus berkembang akhirnya ya pengrajin gitar di desa Mancasan itu ya mulai berkembang, pengrajin mulai banyak. Nah terus sampai berjalan itu terus pada tahun 97 itu krisis waktu itu. Krisis moneter itu. Nah, ya, itu. Ya. Terus mulai lagi gitar mulai rame, omset banyak. Iya. Itu mulai tahun 2000. Tahun 2000. Berarti ada pasang surut ya. Iya. Pasang surutnya. Enggak, sejarahnya sendiri, Pak. Iya. Memang sejarahnya pengrajin gitar itu dari Mancasan ini ya, Pak ya. Iya, waktu dulu saya masih kecil. Iya. Itu aslinya produk gitar itu orang sini Iya. bertempat di Solo, Dawung. Oh, iya, Dawung dulu. Ya, Gitar, Dawung. Iya, betul. Nah itu yang terkenal kan Dawung. Iya. Tapi tenaganya itu dari Kembangan asli. Kembangan Mancasan. Oh. Baki. Iya. Itu. Iya. Lah terus lama-lama kelamaan ya karyawan tuh pekerja ya bisa bikin tuh Pak. Iya. Terus
bikin di Iya, iya. kampung ini. Tahun berapa itu, Pak? Itu ya tahun 60-an. Tahun 60-an sebenarnya. Iya. Oh, berarti seperti rotan itu ya tahun 40-an sudah ada sebenarnya. Iya. Gitar itu tahun 60-an. Ah. Tapi mulai berkembangnya di Mancasan atau Kembangan ini Itu ya sekitar 70-an itu mulai. sudah mulai 70-an. Iya, tapi ya pasang surut dong. Daerah ini dulu itu daerah banjir, Pak. Kalau banjir nggak produksi gitu ya. Iya. Lah gitar itu kan dulu sama raket. Iya, iya. Nah, raket betul. itu raket kayu. Betul. Nah, Ya. itu terus gitar itu ramenya itu Heh. kalau bulan Maret, April, Mei, Juni dah Maret, April, Mei, Juni. itu udah mulai sepi. Nah, terus yang rame raket kayu itu, Pak. Iya, iya. Itu terus habis Agustus tuh rame lagi sampai November. November, ya. Desember tuh kan dulu kan ya sepi tuh, Pak. Tuh Ya, pada ya. tahun Jadi ada bulan-bulan rame, ada bulan-bulan sepi. Iya. Kalau bulan-bulan rame itu pesanan atau produksinya berapa sampai berapa itu, Pak? Oh, masih sedikit dulu tuh ya Iya. masih jarang-jarang bikin, Pak. Jarang-jarang bikin ya. Iya. Lah waktu itu pada tahun 78 Ya. saya itu bikin gitar sendiri. Tahun 78. Ya, mulai Iya. jurak gitar Iya, iya. itu bikin. Iya, iya. Tapi itu ya masih sedikit-sedikit, Pak. Masalahnya ya masih apa-apa ya masih sulit. Bahan bakunya atau apanya? Iya, semuanya. Semuanya. Iya, masalahnya yang bikin tuh ya belum banyak. 78 tuh paling yang bikin gitar tuh 3 rumah, 4 rumah yang produk tuh. Yang produk ya. Ya, itu saya. Iya, iya. Terus saya itu ya terus bikin gitar tuh masuknya ke Solo. Itu Solo musik Gajahan dulu, Pak. Oh, musik Gajahan ya. Nah, tahu itu. saya. Oh, ya, 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 ya. Pak Sukerdi almarhum tuh. Terus berkembang saya cari toko lagi ke Jakarta, ke Manggarai. Itu mereknya atau capnya? Itu capnya apa? Atau kosongan dijual ke mereka? Enggak, waktu dulu ya bisanya bajak, Pak. Oh, baca. Kalau enggak bajak ya enggak laku. Misalkan merek apa itu? Yamaha, Ya, merek Ibanez. Itu ya. Oh, dulu Banes belum ada, belum Pak. ada ya. Adanya ya Yamaha. Osmon, Yamaha, Osmon, Kawasaki. Iya, iya, iya. Bapak mungkin Ya, Osmon ingat. pernah punya saya. Lah ya itu Osmon itu. Osmon, Yamaha, Kawasaki. Nah, ya. terus 84 saya tuh ikut tes. Tes apa itu, Pak? Tes bikin gitar. Oh, Dikirim ke Bandung. iya, iya. Kerjasama sama adiknya Solo Musik itu. Ya, ya. Semanggi, Iya. Sampangan itu. Iya, iya. Nah, itu bikin. 1, 2 kirim. Itu yang bermerek Genta waktu itu. Ya, ya, Genta itu memang buatan Indonesia asli. Lah ya. Ya. Nah, itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali masuk. Masuk tes sana. Ya, ya, ya. Akhirnya ekspor. Mulai. Iya, iya, iya. Lah, waktu itu saya dikasih modal untuk produk sebanyak-banyaknya. Itu, Pak. Tahun berapa itu, Pak? Itu tuh 86 mulai. Oh, 86 bum-bumnya berarti ya? Iya. Karena sudah bisa apa namanya memenuhi standar Ya, gitar luar iya. negeri ya. Lah, akhirnya kan lingkungan Iya. pada bikin semua. Ikut-ikut ya. Ya, terus desa Ngerombo. Berkembang ke desa yang Ya, lain. terus Iya. desa Pondok, Pondok, Grogol, Grogol, Sukarjo ya. itu akhirnya bikin semua tuh, Pak, itu. Ya, ya, ya. Nah, untuk menunjang ekonomi. Iya, iya, iya. Nah, terus habis itu terus mulai surut yaitu tahun 90-an. Tahun 90-an. Iya. Mulai surutnya 90-an. Iya, itu. Jadi ini kampungnya kan unik itu, desa Mancasan ini, Pak. Iya, iya, iya. Jadi hampir setiap kakak ya. Iya. Kan kemarin ya. Iya. Profesi sebagai pengrajin gitar.
Kalau kata apa Wikipedia 75 tahun 75, ternyata mulainya tahun 75 ya Pak ya. Iya. Tapi jenengan tadi 78 sudah buat, kemudian ekspor 8 berapa itu? 6. 86 sudah ekspor. Ya. Terus berkembang ke Desa Ngerombo, Desa Pondok, Iya, ke wilayah Klaten. usaha mikro kecil menengah. Iya. Itu apa namanya, dukungan dari pemerintah apa Pak? Waktu Ketika itu selama ini ya cuma misalkan pinjaman kur itu loh, kredit usaha enggak enggak pernah ya? enggak pernah Pak. Kalau kur cuman sedikit soalnya ya. Iya. Tapi untuk bulan ini kan duit gede nih. Duit gede ya. Iya. Kalau perbankan komersial pakai ya Pak ya? Nek dulu pakai. Sekarang kalau sekarang enggak ya? Enggak. Duitnya sendiri pokoknya gitu ya. Iya, pokoknya ya, semampunya lah. Lampunya ya. Iya, sesuai dengan umur Pak. Sesuai dengan tapi kan turun-temurun yang lainnya ini loh Pak. Iya. Jadi ilmu jenengan itu kan banyak dan banyak pahalanya juga. Numari tetangga-tetangga itu juga. Iya, kan? tadi yang pengrajin itu semua tuh Ya. anak buah saya semua pada pengrajin. Belajar ke sini dulu. Iya, Pak, dulu ya? ikut saya. Dulu waktu itu ya 86-an tuh Ya. tenaga itu udah mencapai 30. Pak. 30. Nah, dia banyak banget ya. Banyak. 30 ya sekarang. Kalau sekarang berapa Pak? Ya tinggal sedikit Pak, masalahnya ya mau mikir apa lah. Iya. Itu. Enggak, kalau pas boom-boomnya atau pas produksi banyak itu tenaganya Banyak. ratusan sampai ratusan ya Pak? Enggak. Enggak sampai ratusan. Iya. Itu. Jadi sejarahnya para pemirsa, Desa Kembangan, ya, Dukuh Kembangan, Desa Mancasan, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo ini yang pertama kali buat gitar. Meskipun di Indonesia itu banyak juga, ada di Jawa Timur juga ada, Jawa Barat ada, di beberapa tempat juga ada. Iya. Tapi ya lucunya apa namanya? Ya karena pandemi ini semuanya terdampak ya Pak ya. Iya. Harapan Pak Narno kepada pemerintah apa kira-kira pandemi ini Pak? Ya harapan saya Supaya itu bisa biar eksis lagi, Iya. berkembang lagi, itu apa Pak? itu ya anak-anak ke sekolah lagi itu Ya, nanti ekonomi pengrajin gitar tuh mungkin ya. kebiasaannya itu kan yang beli gitar itu kan Sekolahan. orang anak-anak Anak sekolah Pak. Oh iya. Itu. Iya. Jadi itu nek anak-anak itu sekolah dapat saku dari orang tuanya itu biasanya kan beli gitar Beli Pak. gitar, ya. Iya. Lah anak-anak tidak sekolah ya. Nggak beli kita. Nah itu. Oh, ada kaitannya ke sana ya? Iya. Itu. Kalau produk gitar Pak Narno, produk gitar itu kan ada, produk di sini ya, di pengrajin gitar ini kan tidak hanya gitar ya, Iya. ada model tanduk itu, buat nggak model tanduk itu Pak? Dulu bikin ya. Bikin ya gitar klasik, Nah, iya, gitar semua. klasik sudah ya, banyak ya, ukulele Iya. ya pasti ya, kontrabas itu, Iya. yang ini. Heeh. kontrabas kayak selo itu loh Pak. Iya. Selo ya. Kalau cuk jelas ya. Iya jelas. Rebab juga ini tak Pak? Nggak buat ya? Enggak. Kan ada yang kecil juga itu mandolin ini. Mandolin ya sini ya. Buat ya? Ya. Lah cuma sekarang itu kan yang bikin tuh termasuk anak buah saya yang jadi Ya. pengrajin tuh yang bikin lain-lainnya kan berkembangnya di situ Pak. Iya. Nek saya ya cuma ini tok gitu loh. Mereka mengembangkan Iya, lagi. terus itu. Karena mungkin ada permintaan mandolin. Nah, itu Buatin ada yang mandolin, bikin gitu ya. itu. Oh, iya. Tuh. Jadi sebenarnya komplit sini ya Pak. Iya komplit. Cuman standarnya Pak, standar ini dinamakan gitar apa Pak? Kalau saya dengar itu gitar sayur itu yang mana Pak? Gitar sayur yang ini Pak.
Boleh ditunjukin Pak. Oh, gitar sayur ini ya? Iya. Gitar sayur. Iya ini. Gitar sayur ya, pokoknya borongan ya Pak ya? Iya. Meskipun ini sebenarnya juga halus juga Pak. Iya. Ini padahal belum dicat ya ini ya? Oh ini udah Pak. Oh udah dicat? Itu tinggal ngasih tempatnya senar itu. Di sini ya? Iya. Nanti jadinya kayak gini nih juga? Iya. Catnya juga kayak gini? Iya, mengkilat gitu Pak. Oh nanti dikilatkan lagi? Di finishing dikilatkan terakhir lagi? itu. Iya. Gitar sayur dari bahannya triplek. Yang mau nih di mana Pak? Mau nih itu pegangannya itu. Oh yang ini ya? Iya. Kalau rosewood itu apa Pak? Kok ada yang pakai rosewood juga itu? Itu kan bahan dari luar negeri. Luar negeri ya? Sekarang itu kan udah ada Pak. Bahan-bahan itu dari Jepang itu udah masuk sudah ada, Indonesia. masuk Indonesia juga. Jadi misalkan kalau pengen buat custom Pak, jadi yang bagus menyerupai Ibanez kayak menyerupai Gibson, Iya. menyerupai Fender gitu bisa sebenarnya Pak? Ya bisa, semua itu ini udah melengkapi pesanan Pak. Dengan bahan-bahan tadi ya? Iya. Impor tadi ya? Jadi kalau mau buat custom di sini itu memang bahannya khusus. Iya. Dan dibuat oleh orang yang paling terampil di sini. Iya, iya. Khusus ya. Ini Iya. gitar sayur. Gitar sayur ini kalau sudah jadi berapa harganya ini Pak? Itu ya kalau dari sini ya seratusan lebih. 100-an padahal di toko sudah 300 lebih Pak. Lah ya memang toko itu jualnya Iya, kan iya. ya. Oh, berarti para pemirsa bisa kulaan di sini, jadi order di sini ya. Cuman 100 sekian lah Pak ya. Iya. Kalau dijual bisa 200 sekian lah. Iya. Artinya kalau 10 ya 1 juta untungnya sudah. Iya. Kalau laku 10. Lah, kok cuman 100 itu terus biaya produksinya berapa Pak ini Pak? Untuk tukang, untuk bahan, untuk ini beli apa namanya? Ini, On the deal. Ya on the deal-nya ini kan ya lumayan ya Pak ya? Iya lumayan tuh. Biaya produksi sekitar 7 bulan, 8 bulan. Iya. Nyampe nggak Pak? Iya. Sekitar itu Iya ya? sekitar itu. Kalau dijual 150 berarti sudah maro ya iya. Pak ya? Sudah maro, Iya. sudah ya, 100% lah ininya. Iya. Dijual lagi 100% lagi. Iya. Tapi kalau membuat custom Pak, satu itu bisa, kalau kita lihat Gibson itu kan yang standar itu kan 30-an juta ya Pak. Iya. Kalau Fender itu ada yang apa, Fender Stratocaster, Fender ini kan rata-rata itu kan sekitar ada yang 12, ada yang 19. Kalau yang deluxe itu ya. Kalau yang apa profesional itu sudah 28, 26, 28 lah. Ada lagi yang elit itu kan sekitar 30-an ke atas Pak. Iya. Nah kalau misalnya buat itu ya 1, 2 atau beberapa puluh tapi tidak rombongan itu cocok apa enggak sebenarnya Pak? Ya memang Itu jutaan loh Pak itu. Kalau itu bisa ya, persis ya, maksudnya ya suaranya dan sebagainya itu. Enggak pernah berpikir begitu Pak? ya kalau itu yang produk ya anak muda-muda itu Pak. Yang anak muda-muda. Iya. Mereka bisa custom itu? Bisa. Oh. Nah, masalahnya itu udah ada bahan resmi. Iya. Yang impor Impor. tadi. Oh. Kalau Jadi- di sini nggak tersedia bahannya itu Pak? Nek tempatnya saya ya enggak, masalah saya ya sudah yang lain-lain itu udah banyak. Enggak, maksud saya di Indonesia enggak bahan pilihan itu mahogani sama rosewood itu. Ya ada. Nah itu kan masalahnya yang produk itu sekarang kan berkembangnya ke Surabaya, Iya. ke kota-kota lain tuh sekarang kan udah produk Pak. Oh, mereka juga sudah produksi Iya. sendiri. Jadi orang Kediri, Iya. Medion, Sudah, ya. berkembangnya sudah menyebar menetap, luas, ya. gitu. Jadi Gitu. udah bisa melengkapi produk segala macam
gitar. Oh, dari yang sayur sampai yang apa ya Pak ya? Yang atas. Yang sultan lah. Iya, lah, itu. yang sultan yang atas ya. Iya. Jadi kalau di pengrajin sini di Mancasan ini kan ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Iya. kalau nggak salah ya. Bali juga ada, saya Iya. pernah lihat juga di sana. Surabaya, Udah meliputi Magelang. Indonesia, Pak. Pokoknya seluruh Indonesia. Iya. Termasuk ke Papua juga ada. Iya. Itu kan. Iya. Lalu Pak Narno ceritakan sedikit tentang proses pembuatan gitar yang pertama apa, kedua apa, biar para pemirsa paham. Lah itu waktu saya pertama belajar Ya. itu triplek. Iya. Triplek itu dipotong-potong terus di body Bentuk body. ya, terus itu dicetak. Ya, dipanasi itu ya, Pak. Ya, terus habis itu terus namanya kayu krep itu yang tempatnya yang ada besinya itu. Yang fret ini ya. Fret ya, fret ya. Iya, itu. Itu dipasangi. Kalau ini kan bukan apa itu triplek kan ini kan? Bukan itu. Ya, kayu mahoni. Mahoni ya. Iya, kayu mahoni, Pak. Terus bentuk ini, terus buat mahoninya. Iya, terus diamplas sampai halus. Ya. Habis itu terus disanding siler. Sanding siler. Diplamir tuh. Diplamir. Terus sanding tuh bahan milamin tuh. Iya. Itu terus habis itu diamplas terus amplas lagi, di finishing sepet. Finishing Iya, sepet, ya. terus itu dikasih krep kawat kuning itu. Ini ya. Iya. Nah, terus habis itu Iya. terus proses jadi, Pak. Proses jadi. Iya. Ini yang lubang-lubangi sendiri juga sini. Iya, sini. Itu tempat onderdil tuh, Pak. Iya. Ini nggak ada merek ya Pak ya? Nggak ada. Jadi model-modelnya ada gitar begini, ada yang ada jumbo. Jumbo ya. Iya, jumbo Yamaha. APE ke komplit, Pak. Ada yang string, ada yang nilon. Iya, itu. Ini gitar sayur. Ini gitar apa ini Pak? Itu semi sayur. Semi sayur. Berarti di atasnya ya. Terus yang di atasnya lagi? Ya pakai seprus, Pak. Papan depannya itu dari impor. Oh. Tuh. Yang ininya itu. Iya, kayunya itu ini. Iya. Papannya itu. Papannya kayu impor. Iya. Setelah itu dicat atau di apa Pak? Ya dicat. Melamin itu sebelum cat atau setelah? Setelah cat. Setelah cat. Sanding siler dulu. Oh, disanding siler dulu. Iya, terus diamplas sampai halus. Sampai halus terus dicat. Kemudian dicat ya. Terus di finishing, di milamin itu. Iya. Diamplas lagi. Wah, berarti prosesnya ya lama sebenarnya. Iya. Ya. Itu katanya perlu panas matahari, Pak. Perlu, ya. Iya. Kalau nggak ada matahari katanya jadi produknya jadi ya sedikit berkurang ya. Iya. Jadi tergantung matahari juga, Pak. Enggak juga. Nek saya itu produknya itu daripada nunggu panas kan enggak tentu, Pak. Kalau musim kemarau bagus. Iya. Dan nek musim hujan, nah maka dari itu terus saya itu berpikir bikin open. Oh, iya. Nah, open itu supaya mempercepat kekeringan, biar kering. Biar kering itu ya pakai open ya. Jadi itu. Iya. Kayak di apa ya? Ya diumupi gitu ya. Biar cepat kering itu ya. Memang kalau nggak kering nanti jadi bengkok. Iya. Jadi bengkok. Ininya juga jadi nggak nyaring kan? Iya. Dumenya nggak nyaring ini. Iya itu. Jadi kalau proses itu memang dibutuhkan SDM yang terampil ya Pak. Iya. Yang terampil. Itu pertama penghalusan amplas, pendembulan, pengamplasan lagi. Gitu.
terus bentuk badannya Iya. dicat, dilapisi melamin, Iya. dijemur atau Iya. Nah, sementara ini apa namanya? Bahan bakunya hanya kayu mahoni, sengon. Sengon itu Dalamnya ya? dalamnya itu gembung tuh. Oh, gembung itu. Rangkaian. Oh, itu sengon Itu, ya? ya, itu yang dicat Kerangkanya? sayur. Ya. Oh, karena empuk ya, Pak ya? Ya. Terus jati londo? Lah itu nek tinggal gitar yang Ya. di atasnya gitu. Kalau pakai jati londo berarti kualitasnya lebih bagus. Nah, gitu. Oh. Jadi lain-lain. Iya, iya, iya. Nah, kalau sekarang tuh kayunya maple, Maple ya. kayu impor. Iya, 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 iya. Tuh. Ya, saya kalau lihat apa spesifikasi gitar Fender itu kan maple. Lah ya. Rosewood. Lah itu. Mahogany gitu kan. Iya. Kayak gitu ya. Itu. Kayu waru pernah, Pak? Dulu. Pernah ya? Ya, Hmm, memang pada tahun 80-an tuh baru. ya, ya. Nah, yang paling bagus bahannya apa, Pak? Paling bagus tuh ya kayu dari impor, Pak. Yang impor itu ya. Padahal di sini juga ada kayu impor. Ada. Itu ya. Ada. Kayak mahogany itu kan ada kan, rosewood itu kan juga ada kan? Iya. Kalau itu misalkan diolah sendiri itu ya Iya, bisa ya, Pak ya? bisa sebenarnya? plek. Bisa plek Maka ya? dari itu ya sekarang pabrik yang bagus-bagus itu ya bingung. Kok Bingung. Solo itu kok bisa gitu loh. Oh, Jadi maksudnya bisa apa, Pak? produk segala macam Dari yang musik gitu. sayur sampai yang Heeh. sultan tadi bisa gitu. Iya. Lah besinya udah ada kiriman. Kalau yang bagus kan di tengahnya ini ada besinya, Pak? Ada. Nggih. Kalau ini nggak ada ya? Nggak ada, sayur. Ya, sayur ya soalnya ya. Oh, ada Itu. besinya itu supaya nggak Ya, udah bengkok kan. mendukung. Ya, iya, itu ada. Itu bisa buat itu juga ya, Pak? Iya, iya. Oh, jadi yang terbaik itu yang impor. Heeh. Jadi kayu impor. Mereka sudah diolah begitu ya, Pak? Iya. Ya Allah, kita berarti perlu perlu apa namanya berkreasi terhadap bahan-bahan kayu yang ada. Jangan hanya dipakai untuk pintu saja, tapi bisa dipakai kreasi buat alat-alat musik ya, Pak. Iya. Dan itu jadi apa produk handal berkualitas begitu. Iya. Nah, ketika proses itu, Pak, itu kan ada body. Iya. Ada setang, Iya. ada yang nyetem nanti. Iya. Itu orangnya sama atau sendiri-sendiri? Ya semua bisa, Pak. Oh, semua bisa. Bisa. Tapi tidak dikhususkan ini body. Enggak. Ya. Oh, Bisa. tapi pertama kali tetap body ya. Iya. Body. Kan ada yang di yang di ini kan ini khusus pengrajin body. Iya. Ada juga khusus stang. Iya, Atau gitu, ini Pak. apa namanya ini stang atau istilahnya apa ini? Besi, grip. Ya, kemudian Itu. tukang stem gitarnya. Ya, Kalau Pak Narlo bisa nyetem sendiri? ya bisa cuma dikit-dikit. Bisa main gitar ya? Enggak sempat. Nggak sempat. Buat gitar nggak sempat main gitar ya. Apa ini ya? Berarti kalau apa namanya mau apa ya pameran misalkan memperkenalkan produknya itu kan harus dibunyikan ya, Pak? Iya. Yang bunyikan orang lain atau putra-putra? Ya anak buah, Pak. Anak buah ya. Iya, anak Pas buah ya. kan ada yang bisa gitar. Iya, iya, iya. Pales kalau ndaknya itu udah Iya, iya. Oh, bisa ada gitu. juga ya. Nek saya enggak sempat. Nggih, nggih, nggih. Terus apa namanya? Jadi nggak ada merek, Pak, kalau di store ke toko ya. Sekarang. Enggak. Kalau dulu kan tiruan. Iya, nek sekarang tuh tinggal bosnya, Mau merek grosirnya apa? itu. Itu. Jadi misalkan saya beli, saya mereki Toha begitu bisa, Enggak Pak? bisa gitu. Ini yang harus Pak. Kita buat tapi yang sultan begitu kita. Ya kita premium lah dengan bahan ini tadi. Pesan misalkan 10 begitu kan. Pesan 10 kita coba, Pak, nanti, Pak, dicoba, dijual. Nah. Laku apa enggak? Ya, biaya produksinya berapa? Kita jual misalkan
biaya produksi plus katakan 50% gitu. Kira-kira masuk apa enggak? Nah. Dicoba aja Pak nanti Pak. Artinya memang harus ada kreasi Pak. Oh iya. Kreasi. Ketika ini agak berkurang, mungkin gitar customnya yang laku begitu kan. Jadi dulu itu pakai merek Yamaha, Osmond, Kawasaki gitu ya Pak ya. Itu nggak diprotes sama. Ya, cuma dulu ya cuma denger-denger gitu. Tapi belum ada operasi sama sekali. Iya. Mungkin ya pihak pabrik Yamaha itu udah memaklumi lah. Masalahnya produknya Solo, gitar Solo itu kan masih lokal gitu loh. Iya. Nek sekarang itu kan lain Pak. Masalahnya bahannya itu bahan impor. Maka jadi plek persis gitar. Tadi saya ngomong gitar bisa agak sekarang harus profesional itu. Nanti saya tunjukin gitar Pak. Saya tunjukin gitar itu bukan Sultan sih, artinya ya ternyata buatan Indonesia, tapi saya belinya di tempat yang sangat jauh itu Pak. Ternyata produksi sini juga. Nah, saya nggak tahu, saya mau ngecek ini. Saya mau ngecek, artinya produk-produk gitar sini itu juga bisa bisa ke mancanegara. Ya. Nah, ini gitar pernah saya beli Pak. Ini gitar pernah saya beli Pak. Iya. Dan ini dari sana juga Pak. Hard Rock Cafe, Love All, Serve All. Saya belinya coba di mana Pak? Ini di Teluk San Francisco ya, di California, Amerika Serikat Pak. Ya, di Amerika Serikat. Saya nggak tahu ini. Saya belinya di Hard Rock Cafe. Ditempelkan itu kok indah banget di Hard Rock Cafe. Ya, di dekat penjara Alcatraz itu Pak, di Teluk itu. Jadi di San Francisco ini Pak. Saya beli mau ke Amerika beli gitar produk Amerika, maksud saya begitu. Dan saya nggak melihat Pak, saya nggak melihat, pokoknya saya bawa karena senangnya, saya bawa sampai ke Indonesia, sampai ke Jakarta. Setelah saya lihat Pak, ini baru sadar ketika seminggu saya pakai utek-utek begitu. Nah, bisa di ini Mas, menjadi zoom. Ini Fender Craft in Indonesia. Craft in itu berarti ya dibuat Pak di kerajinan Indonesia. Nah ya. Saya nggak tahu ini apakah kembangan Mancasan Bagi ya bisa atau Jawa Timur atau mana. Tapi yang jelas ini Indonesia Pak. Nah, kenapa nggak buat seperti ini Pak? Ini kan enak ini Pak. Ini tidak mahal-mahal amat juga Pak. Iya. Tidak mahal-mahal amat. Tapi Indonesia ini pemirsa, ini Indonesia. Ya, saya belinya di California. Ternyata buatannya anak buahnya Pak Narno ini. Ini saya mau buktikan bahwa kerajinan gitar di sini ini ya bisa berkualitas. Tapi karena permintaannya ya banyak gitar sayur, mereka mengutamakan gitar sayur, artinya yang untuk belajar anak-anak sekolah ya Pak. Iya. Belajar anak sekolah. Ya. Enak Pak ini Pak. Enak Pak. Amerika tapi Indonesia. Ini saya mau tunjukkan ini. Maksud saya untuk memberi motivasi, dorongan kepada pengrajin sini. Coba juga bisa membuat ini. Paling nanti biaya produksinya ada tambahan sedikit ya, tapi nilai jualnya lebih tinggi. Nah ini Pak Narno nanti perintah sama anak buah ini. Iya. Ya, syukur-syukur ada yang pesen. Kalau bisa nanti saya pesen juga Pak di sini Pak. Iya. Pesan satu yang agak premium begitu. Oh iya. Iya. Kita pesen. Bisa itu. Kita bisa tunjukkan ke orang lain. Nanti kalau tertarik kan bisa ke sini. Biar bangkit lagi nih. Oh iya. Biar bangkit lagi. Iya. Nah,
Pak Narno, ini tadi intermezzo aja. Jadi saya dilalah kok ada gitar buatan Indonesia, belinya di Amerika itu tadi. Kelemahan menurut jenengan, kelemahan, kekurangan apa namanya ya, masalah yang dihadapi oleh pengrajin gitar yang ada di sini itu apa, Pak? Ya, masalah kelemahannya itu kalau sekarang ini ya masalah pandemi itu. Karena pandemi, Iya. sehingga orderannya Berkurang jauh. kurang jauh. Anak-anak sekolah nggak masuk. Nah, itu. Akhirnya produksinya juga berkurang. Nah, Akhirnya juga pengurangan pegawai juga. iya, itu. Ya. Jadi itu ya Pak ya. Iya. Kalau dalam masalah produk itu kita belum punya brand sama sekali ya Pak ya, belum punya nama ya. Belum. Kalau di Indonesia itu kan ada beberapa ini Pak. Dulu Genta ya Pak ya. Genta itu sempat sampai mancanegara. Memang hasil di sini tapi diekspor. Iya. Kita punya nama Genta. Iya. Ada lagi Radix. Kalau masih ingat Pak. Jadi merek Radix itu gitar buatan Indonesia yang hanya diperuntukkan untuk ekspor. Iya. Memang tidak tidak gitar tapi ya custom. Lalu lagi ada Stranok itu sebenarnya singkatan orang Indonesia itu. Iya. Rick Hanes itu juga buatan Indonesia, kelihatannya jenenge Londo gitu tapi Indonesia itu. Ada lagi Seiko, Pak. Seiko itu buatan Indonesia. Lah itu masalah. Kenapa sini kok nggak ada Pak? Misalkan sini nyun sewu nggih. Iya. Narno gitu lah. Iya, Pak. iya, iya, Kita iya. Narno gitu. Saya gitu. Masalah merek itu kan bisa dibikin, Pak. Bisa dibikin. Andekan Iya. Bapak itu pesan, Iya. itu kan main sablon, Pak. Itu, maka dari itu di tempatnya tadi Iya. yang gagang itu Iya. dikasih itu kok bikin itu kan bisa segala macam merek bisa. Bisa ya. Tinggal pemesannya gitu loh, Pak. Nah, masalahnya sekarang itu kan pengrajin itu udah ada yang ngekup, Ngekup itu maksudnya gimana Pak? yang ngambil Oh iya. bos itu loh. Iya. Itu pedagangnya itu loh, Pak. Oh iya. Berarti ya Pak ya. Artinya kalau kita mereki sendiri itu nggak ada yang ngambil ya. Kita harus Iya. jual sendiri ya. Heeh. Kalau nggak dimereki ada bos yang Bosnya. ya yang kulaan lah. Iya. Kulaan lah. Itu. Iya, Berarti iya. Distributornya itu ada. Distributornya ada. Itu tinggal mereknya sana. Iya. Kadang-kadang merek itu kan curiga dijaplak orang lain, itu kan dirahasiakan dari bos tuh. Dari bos itu ya. Nah, jadi sana masuk box kardus tuh udah ada mereknya gitu loh, Pak. Pak, pernah nggak dipeseni dari pabrikan gitar yang sudah terkenal, misalkan Yamaha, Osmond, dipeseni dan dimereki mereka gitu? Belum pernah ya? Belum pernah ya. Kecuali yang tadi yang diekspor tadi ya. Itu apa mereknya apa itu Pak? Dimereki apa itu Pak? itu ya rahasia itu. Oh, Waktu itu. yang Genta tadi loh Pak. Nah ya. Jadi Tapi mereknya tetap Genta itu sampai luar negeri. lain. Oh. Jadi mereknya yaitu setape pabrik gitar itu. Jadi lain dari Genta gitu. Dia memesan yang mungkin paling bagus, kemudian Ya, terus dibawa ke luar negeri, iya. jual di sana begitu ya. iya. Oh, iya. Nah sekarang itu kan banyak sekali merek gitar itu. Iya memang. Iya kan Pak. Misalnya mengusulkan ke salah satu pabrikan, tapi dengan spesifikasi tentunya ya, dengan kelayakan atau standar mereka gitu. Kalau kira-kira mampu, mereka juga butuh
butuh produksi ya Pak ya. Iya. Misalkan Gibson ini kan sekarang langka di Indonesia. Iya. Ditarik juga ininya. Gibson, Yamaha, ada lagi Fender, ada lagi Ibanez, Nah, iya. Tyler. Iya, Tyler Tyler. itu kan yang akustik Pak. Iya. Kan bagus itu. Ada Allegro sekarang. Iya. Ada Jackson juga Iya. yang apa ngerock itu, Cowboy, Sex Skater atau apa itu, Legend, Kemboot, Mandalika, apa Ceta, GMR. Kalau saya tahu lihat prosesnya itu pakai tangan. Iya. GMR itu. Ada Washburn, tapi sekarang Washburn agak enggak ini. Itu sudah ya mendunia, artinya itu kebutuhan seluruh dunia. Iya. Nah, monggo nanti kalau berkreasi mungkin buat 1-2 untuk bisa dipamerkan ketika pameran atau ketika orang datang ke sini kan, itu menarik juga Pak. Iya. Pak Narno, untuk bincang-bincang ini semoga bisa bermanfaat, tapi mohon memberi masukan kepada yang berkompeten atau memberikan masukan kepada masyarakat lah. Iya. tentang usaha ini, tentang kerajinan ini. Syukur-syukur tadi kalau ada apa namanya ya permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan dukungan, Iya. monggo disampaikan aja Pak di sini Pak, monggo Pak. Saya Harapan kepada pemerintah. harapan pemerintah itu supaya merespon masyarakat yang berproduksi gitar. Responnya misalkan apa, pinjaman modal atau apa pemasaran atau apa Pak? Kira-kira? Ya pemasaran, Pak. Pemasarannya ya Pak. Iya. Tuh. Kalau modal sudah tercukupi semua ya Pak ya? Iya, sudah. Sudah ya? Iya. Tinggal pemasarannya ini ya Pak ya? Nah, bisa lancar Bisa lagi. lancar ya? Tuh. Nggak ada toko misalkan Pak, toko Pak Narno punya toko di Sulawesi atau di Kalimantan yang memasarkan gitar ini? Nggak Itu ada. sudah ada. Sudah Itu ada ya? dari distributor. Oh, distributor. Iya. Di toko-toko musik ya? Iya, itu. Jadi pengrajin itu tinggal bikin, Iya. nyetor gitu, ngirim gitu. Ya. Rata-rata begitu, Pak. Iya, iya. Ajakan kepada pengrajin gitar lainnya Pak, apakah sudah berkooperasi Pak? Sini ada kooperasi belum? Ya cuma kecil-kecilan tingkat RT gitu. Kooperasinya Pak? Iya. Enggak. Kooperasi pengrajin gitar seluruhnya Pak, seluruh pengrajin gitar, supaya mohon maaf nggak jelok-jelokan rego, nggak bersaing tidak sehat. Belum ada, Pak. Nah, belum ada. Belum. Nah, itu mungkin ajakan kepada para pengrajin gitar untuk membuat koperasi agar ya harganya itu bisa Stabil, standar, stabil. Kemudian koperasi bisa membantu memasarkan. Oh, Nanti, iya. monggo Pak. Para pengrajin, mari kita berkooperasi supaya pengrajin bisa menstabilkan harga gitar. Maka dari itu mari berkooperasi supaya produknya bisa bagus. Iya. Ya, para pemeriksa atau masyarakat bisa berpesan gitar pada saya, Bapak Sunarno. Nomor telepon 081 326 960 888. Alamat Dukuh Kembangan, Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Narno atas bincang-bincangnya. Iya. Dan semoga produksinya itu lancar lagi. Iya. Orderannya tambah banyak lagi. Iya. Dan para pengrajin gitar khususnya di Mancasan juga Ngerombo juga
pondok ini juga nanti bisa mendapatkan income yang diharapkan lah dengan Iya, Pak. produksi gitarnya Rame ini. Iya, amin. Pemirsa, rata-rata itu dulu 1000 gitar ya per Iya. bulan ya, 1000 gitar. Kemarin tuh pernah 500, nah sekarang 300 per bulan. Iya. Tapi sekarang berapa Pak? Ya ada ya cuma 100, 100, ada yang, sekarang 100, jadi yang titik. ribuan ya 200. Ya, yang ribuan. Masalahnya ya 1 minggu kerja, 2 minggu libur. Ya. Masalahnya itu, Pak. Iya. Ya. Jadi memang prihatin semua sektor ya, sektor baru mendapatkan cobaan di tengah pandemi ini. Sekali lagi kita berdoa semoga semua ekonomi bisa berjalan lancar dan seperti semula. Sekali lagi terima kasih Pak Narno. Ya, terima sama-sama. kasih para pemirsa podcast Muhammad Toha. Apabila ini bermanfaat, bisa di subscribe, bisa di like, bisa di komen, dan tentunya di share ke teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat lagi. Sekali lagi terima kasih, salam sehat dan selamat dunia akhirat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.